Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirobbil alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan kecintaan sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat serta penuh semangat. Salawat serta dalam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan wasilah kita semua dengan membaca salawat dapat menjadikan kita semua diakui sebagai kaum beliau. Amin. Hadirin yang berbahagia, seperti yang dapat kita lihat sekarang tentang lingkungan hidup yang dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan. Mengapa demikian? Ini semua tidak lepas dari ulah tangan para manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh seperti yang saat ini dapat kita lihat di berbagai media yang memberitakan tentang kerusakan hutan, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, migrasinya binatang-binatang buas ke pemukiman, pemanasan global, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 14 yang berbunyi, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwa ternyata terjadinya bencana alam tersebut bukan semata-mata Allah itu menghukum kita, tetapi itulah dampak atau akibat dari ulah manusia itu sendiri yang hanya mau mengeksploitasi, merusak, tetapi tidak mau meregenerasi, membangun, atau memelihara alam yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya Allah semesta ini adalah tempat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, dan manusialah yang diberikan kepercayaan untuk menjadi khalifah di bumi ini. Tetapi jangan mentang-mentang sebagai khalifah terus mena-mena mengeksploitasi alam sesuka hatinya, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak serta kerugian dari akibat eksploitasi yang berlebihan tersebut. Artinya eksploitasi alam boleh dilakukan asalkan sesuai kebutuhan serta mempertimbangkan keseimbangan alam yang menjadi tempat tinggal kita semua ini. Jadi selain mengeksploitasi juga harus menggenerasi kembali supaya terciptanya keseimbangan alam. Kalau tidak, maka yang dapat dirasakan sendiri kenyamanan mulai hilang, kesejukan alam mulai sirna, pemandangan indah hanya diangan, peredam suhu panas menghilang, dan masih banyak lainnya. Itu semua beberapa dampak yang mulai kita rasakan sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu sudah seharusnya kita semua harus mulai memperhatikan kerusakan alam ini bukanlah hal yang wajar, melainkan harus ditanggapi secara serius supaya untuk ke depan dapat menjadi warisan kepada anak cucu kita. Bahwa mengabaikan keseimbangan alam itu adalah kesalahan yang berakibat sangat fatal untuk memperkembangkan alam semesta ke depannya. Sebagai generasi yang bakal diganti oleh generasi berikutnya, kita harus memulai sejak sekarang dengan harapan semoga menjadi pedoman generasi penerus kita. Jadi alam adalah tempat kita tinggal sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita selain mengambil manfaatnya juga memelihara serta merawatnya, supaya kelak dapat lestari alam kita ini dan dapat terus bermanfaat dari generasi ke generasi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai pemeliharaan alam kita. Mungkin dari hal yang terkecil dahulu seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam pepohonan di pekarangan rumah, di pinggir sungai, dan sebagainya, untuk dijadikan tahap awal serta dikembangkan ke depannya.
Karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dari semua yang saya sampaikan kali ini. Jika ada ucapan maupun salah kata yang mungkin membuat kalian tersinggung secara sengaja atau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga manusia. Pasti memiliki kesalahan juga. Sekian dari saya, semoga sukses untuk kalian semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.